Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Erbar Media. Pada video kali ini kita akan mengulas mengenai Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru atau yang kita sebut dengan SPMB. Ini adalah pengganti mungkin ya dari PPDB di tahun-tahun sebelumnya. Nah, pada video kali ini kita akan fokus membahas terkait penerimaan di SMA dan SMK negeri. Ini adalah tujuan dari sistem penerimaan murid baru. Jadi kita bisa lihat gitu ya pada pasal 2 dan 3. Oke, kita akan masuk kepada pasal 4, yaitu satuan pendidikan formal yang melaksanakan SPMB terdiri dari atas TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Yang ruang lingkupnya yaitu penerimaan murid baru, murid pindahan, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi. Nah, kalau kita lihat pada bagian penerimaan murid baru, di sini ada 4 jalur yang akan digunakan gitu ya. Yang pertama ada jalur domisili. Domisili ini adalah untuk siswa yang tinggal dalam wilayah administratif sekolah. Ada afirmasi, yaitu diperuntukkan bagi siswa dari keluarga ekonomi kurang mampu dan penyandang disabilitas. Prestasi di sini untuk siswa dengan pencapaian akademik maupun non-akademik. Dan yang terakhir ada mutasi untuk siswa yang pindah domisili karena alasan tertentu seperti perpindahan tugas orang tua dan lain-lain. Mungkin detailnya nanti kita akan lihat di bagian bawah. Oke, kita akan langsung masuk ke bagian kedua saja. Ini yang poin intinya yaitu persyaratan penerimaan murid baru. Di sini ada persyaratannya itu dibagi ke dalam 2 bagian, yaitu persyaratan umum dan persyaratan khusus. Kalau kita lihat dalam persyaratan umum, kita fokus pada SMA ya. Persyaratan umum bagi calon murid pada kelas 10 SMA atau SMK harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, dia berusia paling tinggi 21 tahun pada 1 Juli tahun berjalan. Berarti pada tanggal 1 Juli 2025, usia paling tingginya adalah 21 tahun. Setelah menyelesaikan SMP atau bentuk lain yang sederajat, bisa jadi paket C dan lain-lain. Untuk SMK, dengan bidang program keahlian atau kompetensi kalian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan dan penerimaan murid baru kelas 10 SMK. Contoh tambahan persyaratan ini tergantung pada kompetensi keahlian yang dimintanya gitu ya. Contoh misalnya ketika ingin di SMK dengan jurusan farmasi misalnya ya. Nah, berarti kan dia harus tidak boleh buta warna. Maka ada tambahan persyaratan yaitu tes buta warna. Dan ini juga akan berlaku kepada SMK-SMK yang lain dengan bidang keahlian atau kompetensi keahlian tertentu. Kalau kita lihat di sini kan tadi ada berusia paling tinggi ya 21 tahun ya. Dari pasal tadi 10 sampai 13 ini itu bisa dibuktikan dengan akta kelahiran. Ya, berarti untuk persyaratan umumnya membutuhkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak berwenang dan dilegalisasi oleh lurah atau kepala desa. Ya, jadi pertama kita perlu akta kelahiran atau surat keterangan lahir. Kedua, persyaratannya adalah ijazah atau surat keterangan lulus. Nah, biasanya ketika baru lulus siswa itu belum memperoleh ijazah, maka sebagai penggantinya bisa menggunakan surat keterangan lulus. Pasal selanjutnya khusus penyandang disabilitas atau satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan khusus atau pada satuan pendidikan yang berada di daerah tertinggal, terdepan dan terluar. Untuk persyaratan usia ini dikecualikan. Kita akan masuk ke persyaratan khusus. Tadi sebelumnya kita sudah bahas tentang persyaratan umum. Untuk persyaratan khusus ini kita bisa lihat di pasal 17. Persyaratan khusus bagi calon murid yang melakukan pendaftaran jalur domisili. Ini mirip-mirip dengan ini ya, zonasi. Harus memiliki kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal penerimaan murid baru. Paling singkat 1 tahun berarti paling lambat itu kartu atau KK-nya itu terbitan 1 Juli 2024 gitu ya. Berarti dari 1 tahun sebelum pendaftaran murid baru. Kemudian kita lihat di sini ada nama orang tua atau calon murid tercantum pada kartu keluarga harus sama dengan orang tua wali yang tercantum pada rapor atau ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran atau kartu keluarga sebelumnya. Kemudian
Dalam hal nama orang tua wali murid sebagaimana yang di sebelumnya, terdapat perbedaan misalnya ya. Kartu keluarganya terbaru dapat digunakan jika orang tua atau wali calon murid pertama meninggal dunia, bercerai atau kondisi lain yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sebelum tanggal penerbitan kartu keluarga terbaru. Di sini nama orang tua wali yang tercantum pada kartu keluarga harus sama. Kalau misalnya mohon maaf orang tua wali calon muridnya meninggal dunia atau bercerai dan lain-lain gitu ya, harus dibuktikan meninggal dunia dengan akta kematian. Kalau yang bercerai berarti akta cerai yang diterbitkan oleh instansi berwenang. Nah, kalaupun tidak ada, misalnya memiliki keadaan tertentu di sini, misalnya ada bencana alam atau bencana sosial, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili. Yang memuat apa di surat keterangan domisili ini? Yang pertama, paling singkat 1 tahun, dan poin kedua, tentang jenis bencana yang dialami. Oke, kita lihat di pasal 18, dalam hal terjadi perubahan data kartu keluarga dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun, yang alasannya bukan karena perpindahan domisili, kartu keluarga yang dimaksud dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur domisili. Contohnya seperti apa di sini gitu ya. Yang pertama, penambahan anggota keluarga, pengurangan anggota keluarga, atau kartu keluarga baru akibat hilang atau rusak. Jika ada kondisi-kondisi ini, maka harus disertakan kartu keluarga yang lama bagi kartu keluarga yang mengalami perubahan atau yang rusak. Kemudian jika hilang berarti harus ada surat keterangan hilang dari kepolisian. Nanti akan diverifikasi dan validasi. Pada pasal 19, persyaratan khusus pada jalur afirmasi bagi calon orang tua murid yang berasal dari ekonomi tidak mampu, berarti dia harus memiliki kartu keikutsertaan dan program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu. Kedua, di sini untuk afirmasi penyandang disabilitas itu harus memiliki 2 dokumen. Yang pertama, kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, atau berarti di sini salah satu saja ya, bisa jadi ini atau bisa juga surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis. Nah, untuk kartu ekonomi tidak mampu ini, nah di sini tidak bisa gitu ya berupa kartu jaminan kesehatan nasional atau surat keterangan tidak mampu. Jadi harus benar-benar terdaftar di dinas sosial gitu ya, bahwa benar-benar dia tidak mampu. Jadi tidak cukup untuk SKTM saja dan harus benar-benar terdaftar. Oke, kita akan masuk ke persyaratan khusus yang lain gitu ya. Di sini ada prestasi akademik dan non-akademik. Untuk akademik sendiri itu ada 2 ya di sini. Kalau tahun lalu itu berarti hanya rapor saja, sekarang ini ada 2, yaitu nilai rapor 5 semester terakhir, biasanya rata-rata gitu ya. Berarti dari kelas 7 semester 1 sampai kelas 9 semester 1, atau gitu ya prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi atau bidang akademik lain. Nah, ini nanti kita cek gitu ya untuk skor dan lain-lain. Biasanya nanti menunggu juknisnya. Untuk saat ini belum ada. Kedua, untuk prestasi non akademik gitu ya, di sini pengalaman kepengurusan sebagai ketua. Nah, ya di sini ketua OSIS atau organisasi kepanduan di satuan pendidikan, atau prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga dan non akademik lainnya. Jadi di sini prestasi ini dibagi 2 bagian. Kalau tahun lalu itu hanya 1 gitu ya, non akademik itu prestasi. Nah, sekarang prestasi ini dibagi ke dalam 2 bagian. Untuk yang akademik berarti prestasinya di bidang sains, teknologi, riset, inovasi. Kalau prestasinya di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga berarti dia masuk ke non akademik. Oke, di sini ada ketentuan kurasi yaitu menilai gitu. Nah, yang dikurasi ini untuk rapor dikecualikan dan pengalaman OSIS organisasi. Prestasi gitu ya yang belum divalidasi oleh pemerintah daerah atau dikurasi oleh kementerian, pemangku kepentingan dapat mengajukan usulan kepada pemerintah daerah atau unit kerja kementerian yang membidangi talenta dan prestasi. Biasanya ada di Puspernas, kalian bisa kurasi di sana. Sesuai kewenangan paling lambat dilakukan bulan April pada tahun berjalan. Nah, selain menggunakan prestasi sebagai yang dimaksud pada ini ya, akademik dan non-akademik, pemerintah daerah dapat menambah hasil tes terstandar yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Oke, kita lihat lagi di pasal 21 prestasi yang dimaksud pada pasal 20 ini ya. Semua ini dibuktikan dengan kalau untuk rapor itu harus disertai dengan surat keterangan peringkat nilai rapot murid dari satuan pendidikan asal. Jadi dari SMP-nya nanti minta surat keterangan peringkat nilai rapor murid. Template-nya seperti apa itu nanti kita akan tunggu gitu ya.
Kedua, untuk yang berupa perlombaan itu harus dibuktikan dengan sertifikat atau piagam prestasi. Untuk yang pengurus organisasi, OSIS, dan lain-lain, itu harus ada dokumen penetapan kepengurusan organisasi kesiswaan dan atau dokumen lain terkait prestasi. Untuk prestasi gitu ya, di sini paling lama 3 tahun sebelum tanggal pendaftaran murid baru. Jadi kalau misalnya anak semua atau murid siswa kelas 9 ini, berarti paling lama itu di kelas 7 gitu ya, untuk prestasinya. Berarti untuk yang SD, kelas 6, kelas 5, kelas 4, dan seterusnya berarti tidak berlaku. Hanya 3 tahun yang paling lama berarti. Nah, kemudian nanti dari pemerintah daerah menetapkan bobot nilai atas rapor, pengalaman kepengurusan, prestasi bidang seni berdasarkan tingkat kota, provinsi, kabupaten, nasional, dan internasional. Nanti di sini akan ada bobot nilainya. Nah, karena dari daerahnya belum ada gitu ya, berarti ini kan kita membahas secara umum gitu ya, secara nasional ya, karena SK-nya ini baru terbit tanggal 26 Februari dan baru rilis 3 hari kemarin dari tanggal 4 Januari ini. Oke, di sini ada juga keterangan ya bahwa pembobotan ini tidak dilakukan berdasarkan peringkat akreditasi, jadi tidak berpengaruh ya. Jadi ada khusus pembobotannya sendiri. Oke, kita lihat kepada persyaratan khusus jalur mutasi. Nah, kalau dulu itu disebutnya jalur perpindahan gitu ya. Bagi calon murid yang berpindah domisili karena tugas orang tua, harus pertama dia ada surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua wali, dan surat keterangan pindah domisili orang tua atau wali calon murid yang diterbitkan oleh penjabat yang berwenang. Nah, persyaratan khusus ini gitu ya harus kalau yang berasal dari anak guru harus memiliki penugasan orang tua sebagai guru dan kartu keluarga. Surat penugasan instansi atau lembaga perusahaan yang memperkerjakan orang tua sebagaimana dimaksud pada yang di atas paling lama 1 tahun sebelum tanggal penerimaan murid baru. Jadi surat penugasan dari instansi itu paling lama 1 tahun dari 1 Juli 2025. Ya, berarti 1 Juni 2024 gitu ya. Kenapa tidak boleh lebih dari 1 tahun? Karena kalau lebih dari 1 tahun itu sudah menetap mungkin ya di sana. Oke, mungkin itu persyaratan umum dan khusus untuk SPMB tahun 2025. Ini merupakan gambaran awal dari seleksi penerimaan murid baru. Untuk bobotnya seperti apa, kemudian detail gitu ya, dokumennya, belangkonya seperti apa atau template-nya seperti apa, itu kita akan menunggu dari dinas provinsi masing-masing. Untuk Jawa Barat berarti kita akan menunggu dari distrik Jabar gitu ya untuk tahun ini. Jangan lupa like, share, dan komen gitu apabila masih ada pertanyaan ataupun koreksi gitu terkait penyampaiannya. Sampai ketemu di video selanjutnya terkait Juknis gitu ya, untuk penerimaan SMA dan SMK Negeri tahun 2025. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.